Assalamualaikum lur, gimana kabarnya? Kembali lagi di Roh Film, channel yang sepi yang gak tahu sampai kapan. Sebuah film berjudul Titanic yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio, aing keur ngora pisan, bersama Kate Winslet dan disutradarai oleh James Cameron. Film ini terinspirasi dari tenggelamnya kapal Titanic yang dibungkus dengan percintaan dan perbedaan status sosial. Lalu bagaimana ceritanya? Inilah dia Titanic. Pada tahun 1996, kisah dimulai dengan ekspedisi bawah laut yang mencari harta karun berupa kalung berlian yang dikenal sebagai Heart of the Ocean atau jantung samudra, yang tentunya bernilai sangat tinggi apabila berhasil ditemukan. Dengan menggunakan robot kecil, mereka berhasil masuk dan menemukan sebuah berangkas yang diduga di dalamnya terdapat kalung berlian. Alih-alih mendapat harta karun, setelah berangkas dibuka, Brooke selaku ketua ekspedisi hanya menemukan selembar lukisan seorang wanita yang memakai kalung tersebut. Beralih di sebuah rumah, seorang nenek bernama Rose yang sedang membuat kerajinan terkejut di saat melihat berita yang dimana ekspedisi tadi mempublikasikan lukisan tersebut. Kemudian Rose menelepon pihak ekspedisi dan bertanya apakah mereka berhasil menemukan kalung berlian tersebut. Mendengar perkataan itu, Brooke bertanya siapa wanita yang ada di lukisan tersebut, dan Rose menjawab lukisan tersebut adalah dirinya. Oh yes, the woman in the picture is me. Singkat cerita, mereka segera menjemput Rose untuk mencari informasi lebih detail. Bersama cucunya yang bernama Lizzie, Rose tiba di kapal tersebut. Dan di saat Rose melihat lukisan dirinya, terlintas kenangan yang cukup berkesan. Dengan mata berkaca-kaca, Rose menceritakan kejadian yang terjadi di tahun 1912, tepatnya 84 tahun yang lalu di saat kapal Titanic tenggelam. Di sebuah dermaga Southampton, Inggris, Rose yang berusia 17 tahun hendak menaiki kapal Titanic yang akan berlayar menuju New York, Amerika. Bersama tunangannya yang bernama Kay dan ibunya yang bernama Ruth, mereka memasuki kapal yang disebut sebagai kapal impian. Sementara di sebuah bar, seorang pria bernama Jack Dawson dan temannya yang bernama Fabrizio sedang berjudi untuk mendapatkan tiket Titanic. Di saat setiap orang membuka kartunya, Jack berhasil menang dan mendapatkan tiket tersebut. Dikarenakan tersisa 5 menit sebelum Titanic meninggalkan pelabuhan, Jack dan Fabrizio bergegas berlari menaiki kapal. Setelah kapal berlayar, Jack yang mendapat tiket kelas 3 segera mencari kamarnya yang berkapasitas 4 orang dalam satu ruangan. Sementara Rose yang berada di kelas 1 memiliki kamar yang sangat luas. Bisa kita lihat perbedaan kasta yang sangat berbeda. Setelah kapal memasuki lautan lepas, Kapten Smith menyuruh first officer yang bernama Murdoch untuk menambah kecepatan kapal. Pesan tersebut diterima bagian teknisi yang langsung menyuruh pekerja untuk menambahkan bahan bakar sebagai sumber tenaga. Let's stretch your legs. Yes, sir. Pull ahead, pull. Overhead, pull. Beralih di tempat kelas 1, Rose yang sedang makan bersama orang kaya lainnya, yaitu perancang kapal yang bernama Andrew, orang kaya baru bernama Margaret, dan investor kapal bernama Bruce. Namun Rose yang tidak tertarik dengan perbincangan orang kaya memilih pergi untuk menyegarkan pikiran. Di waktu yang sama, Jack yang sedang melukis penumpang lain teralihkan perhatiannya di saat Jack melihat Rose yang berdiri di atas dek kapal. Bagaikan katak merindukan bulan, Tommy mengingatkan Jack mengenai perbedaan status sosial mereka. Oh, forget it, Boyle. You just like how the angels... Di tengah makan malam, Rose yang sudah muak dengan kehidupan sosialita memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Jack yang melihat Rose berlari ke ujung kapal segera menyusulnya. Don't do it. Stay back.
Bukannya mencegah, Jack justru menjelaskan kondisi laut yang dingin dapat membuat Rose merasakan sakit di sekujur tubuh sebelum kematian. Dikarenakan tidak mau melihat hal tersebut, Jack akan menyelamatkan Rose apabila Rose masih kekeh untuk bunuh diri. Mendengar perkataan Jack membuat Rose mengurungkan niatnya untuk melompat. Namun di saat akan kembali, Rose tergelincir yang membuatnya hampir terjatuh. Come on, give me your hand. Dengan sigapnya, Jack menangkap Rose dan berhasil menariknya kembali ke atas kapal. Namun teriakan Rose mengundang pihak keamanan yang menuduh Jack telah melakukan pelecehan. Stand back and don't move an inch! Setelah merasa tenang, Rose menjelaskan dirinya terpeleset saat melihat baling-baling kapal. Dan di waktu yang tepat, Jack datang menyelamatkan dirinya. Tentunya, kebohongan ini Rose buat agar semuanya terlihat baik-baik saja. Dan sebagai rasa terima kasih, Carl mengajak Jack untuk makan malam di kelas 1 besok malam. It was an accident. Mr. Dawson here saved me and almost propellers and I. Well, the boy's a hero then. Good for you, son. Well done. Yeah, that was pretty much it. Good. Settled then. Setelah kejadian itu, Carl yang ingin menghibur Rose memberikan kalung berlian sebagai mas kawin pernikahan mereka. Keesokan harinya, Rose mengunjungi Jack untuk mengucapkan terima kasih atas kejadian tadi malam. Kemudian, Rose bercerita mengenai pertunangannya yang akan dilaksanakan setibanya di kota New York. Di saat Jack bertanya apakah Rose mencintai Carl, tiba-tiba Rose tersinggung dikarenakan hal tersebut adalah privasi. It was everything. It was. Do you love him? Pardon me? You don't know me and I don't know you and we are not having this conversation. Namun di saat akan pergi, Rose yang merasa dirinya tidak perlu pergi justru menyuruh Jack untuk pergi dari tempat ini. Setelah berdebat siapa yang harus pergi, Rose mengambil lukisan album yang selalu dibawa Jack. Melihat hasil lukisan Jack dari berbagai tempat membuat Rose sedikit iri dikarenakan Jack dapat pergi kemana saja sedangkan dirinya hanya terkurung di dalam kamar. What is this stupid thing you're carrying around? Well, you have a gift, Jack. Jack, this is exquisite work. Di saat senja mulai tiba, Jack mengajari Rose bagaimana caranya meludah seperti seorang pria. Namun di saat Jack memberikan contoh, tiba-tiba Ruth datang sebelum Jack mengeluarkan ludahnya. Mother. Meskipun Jack sudah menyelamatkan Rose, namun di mata Ruth, Jack adalah serangga yang harus dibuang dari kehidupan Rose. Tak berselang lama, suara trompet menandakan makan malam akan segera tiba. Setelah Rose pergi, Margaret yang baik hati mengajak Jack untuk berganti pakaian karena tidak mungkin Jack berpakaian seperti ini. I was right. Di saat menunggu, Jack mencoba bersikap seperti orang kaya yang berdiri tegap dan meletakkan tangan kirinya di belakang pinggang. Tak berselang lama, dari atas Rose sedikit tertawa melihat tingkah laku Jack yang berusaha menyesuaikan diri. Care to escort a lady to dinner? Certainly. Di saat makan malam, Ruth yang ingin mempermalukan Jack bertanya bagaimana kondisi kelas 3 dan dari mana Jack berasal. Dengan pedenya, Jack bercerita mengenai kehidupan yang sudah dia jalani. Jack yang tidak punya rumah selalu pergi kemanapun angin berhembus. Kemarin Jack tidur di bawah jembatan, hari ini Jack berada di kapal mewah dan bersama orang kaya. Bagi Jack, hidup adalah anugerah yang harus disyukuri. Mendengar perkataan Jack, mereka pun bersulang untuk lebih menikmati hidup. Tell us of the accommodations in steerage, Mr. Dawson. I work my way from place to place. On the grandest ship in the world, having champagne with you fine people. Setelah makan malam berakhir, para pria akan melanjutkan pembicaraan bisnis sementara ibu-ibu akan sibuk menggosip. Sebelum kembali ke bawah, Jack sempat memberikan selembar kertas yang dimana kertas itu berisikan pesan agar Rose menemui Jack di atas tangga kapal. So you wanna go to a real party? Ternyata Jack mengajak Rose untuk menikmati pesta yang sesungguhnya di kalangan kelas 3. Rose yang terbiasa terdidik sopan lambat laun mulai melepaskan jati dirinya. Namun tanpa Rose sadari, tangan kanan Carl yang bernama Joy mengikutinya secara diam-diam. Keesokan harinya, suasana pagi yang cerah tiba-tiba menjadi gelap di saat Carl cemburu dikarenakan Rose semakin dekat dengan Jack dan mengingatkan Rose bahwa sebentar lagi mereka akan segera menikah. You will honor me the way a wife is required to honor a husband.
Yes, you are. And my... Tak hanya dimarahi, Carl, Rose yang sedang berganti pakaian mendapat teguran dari ibunya akibat memiliki banyak hutang. Dengan terpaksa sang ibu menjodohkan Rose agar mereka bisa hidup sejahtera. Meskipun dari awal Rose tidak mencintai Carl, namun Rose yang tidak mau melihat ibunya jatuh miskin dengan berat hati menerima perjodohan ini. Your father left us nothing but a legacy of bad. Why are you being so selfish? I'm being selfish. Setelah berganti pakaian, Rose yang sedang berdoa dihampiri Jack yang ingin mengucapkan sesuatu. Namun kedatangan Jack dihadang oleh Joey yang tentunya sudah diperintahkan Carl untuk menjauhkan Jack dengan Rose. For 1 second, all right? Please see that Mr. Please. Dawson. So to remind you that you hold a third-class ticket. Setelah selesai berdoa, Rose yang hendak berkeliling mendengar kabar terdapat peringatan es. Namun bukannya berhati-hati, sang kapten justru menambah kecepatan agar kapal bisa sampai lebih cepat di Amerika. Di waktu yang sama, Jack yang ingin bertemu dengan Rose mencuri sebuah jaket dan topi agar dirinya bisa menyamar, dan di saat ada kesempatan, Jack segera mengajak Rose ke sebuah ruangan kosong. Jack. You jump, I jump, remember? You're the most amazingly astounding... Ternyata Jack mengutarakan cintanya dan tidak tega apabila Rose menjalani hubungan yang toksik. Meskipun memiliki perasaan yang sama, namun Rose tidak bisa menerima Jack dikarenakan hutang keluarganya yang harus dia pikirkan. They've got you trapped, Rose. I'm marrying Cal. I'm going back. Leave me alone. Di sore harinya, di saat Rose menikmati hidangan teh pucuk, Rose melihat anak kecil yang sedang belajar duduk seperti orang kaya. Hal tersebut mengingatkan Rose saat dirinya masih kecil. Entah apa yang membuat Rose berubah pikiran, namun di sore itu Rose memutuskan untuk memilih Jack. Dan terjadilah adegan yang paling fenomenal di saat Jack menyuruh Rose untuk berdiri di atas kapal Titanic. Flying. Jack. Di malam harinya, Rose meminta Jack untuk melukisnya tanpa selai benang pun dengan memakai kalung berlian tersebut. Meskipun sedikit tergoda dengan keindahan tubuh Rose, namun Jack yang profesional tetap berfokus untuk menyelesaikan lukisannya. Sementara di tempat lain, Joey yang disuruh Carl mengawasi Rose tidak bisa menemukan di mana Rose berada. Di saat Joey mencari Rose di kamarnya, Rose dan Jack segera kabur melalui pintu samping. Namun Joey yang tidak pantang menyerah mengejar mereka hingga ke lantai bawah. Setelah berlari cukup jauh, tibalah mereka di tempat penyimpanan barang. Dan di saat Jack menaiki mobil klasik, tiba-tiba Rose mengajaknya untuk bereproduksi. Sementara di tempat lain, di saat Carl membuka berangkas, Carl melihat lukisan Rose yang tersimpan di sana. Dengan penuh emosi dan cemburu buta, Carl merencanakan sesuatu. Di bawah langit yang cerah, kapal melaju dengan tenang, diiringi suhu yang dingin dan jarak pandang yang dekat. Namun tiba-tiba terlihat gunung es yang berjarak cukup dekat, membuat semua kru harus bergerak cepat untuk segera mengubah haluan kapal dan menghentikan semua mesin. Meskipun sudah memundurkan dan mengarahkan kapal ke sebelah kiri, namun besarnya kapal membuat Titanic menabrak gunung es di bagian samping kanan kapal. Dikarenakan hal tersebut terjadi guncangan yang cukup hebat, dan yang lebih parahnya terjadi kebocoran di lantai bawah. Tanpa pikir panjang, Murdoch selaku post officer segera bertindak dengan menutup akses pintu meskipun harus mengorbankan nyawa pekerja yang ada di bagian mesin.
Setelah berhasil menahan air untuk sementara waktu, kapten kapal mengadakan rapat apa yang harus mereka lakukan saat ini. Jika dihitung secara data, Andrew selaku perancang kapal menyimpulkan bahwa Titanic akan tenggelam dalam waktu 2 jam. Spill over the tops of the bulkheads. At E-deck, water 14 feet above the keel in 10 minutes. 2 at most. Titanic will founder. Sementara itu, di saat semua orang panik, Carl meminta pihak keamanan untuk membantunya dikarenakan Carl sudah kehilangan sesuatu. Di waktu yang sama, di saat Rose dan Jack kembali, Joy menyimpan sesuatu di saku mantel Jack. Ternyata itu adalah jebakan yang membuat Jack dituduh telah melakukan pencurian. Dikarenakan terdapat barang bukti, akhirnya Jack ditahan di lantai bawah. This is horseshit. You know I didn't do it. You know me. Oh, here, son. Demi mencegah terjadinya kepanikan, Kapten Smith menyuruh pelayan untuk memberikan himbauan agar semua penumpang segera memakai pelampung. Sementara kru kapal bertugas menurunkan sekoci yang akan diisi oleh wanita dan anak-anak. Everybody out, put your life. What's the ruckus? Everybody out, life belts on. I shall require only women and children. Di saat Andrew meratapi kapal ciptaannya, Rose bertanya apa yang sudah terjadi pada kapal ini. Kemudian Andrew menyuruh Rose untuk pergi ke tempat sekoci sebelum Titanic tenggelam ke dasar Atlantik. Mr. Andrews? Get to a boat, quickly. Don't wait. The ship will sink. Sementara itu, demi mencegah kepanikan, sang kapten menyuruh pemusik untuk memainkan musiknya agar suasana kapal menjadi tenang. Namun ternyata suasana tenang yang ada di atas tidak sebanding dengan penumpang yang ada di bawah. Mereka dipaksa menunggu agar tidak terjadi kegaduhan apabila mereka berhasil naik ke atas kapal. Beralih ke peran utama, Joy yang sedang menjaga Jack tiba-tiba meninggalkannya dikarenakan kapal sudah semakin tenggelam. Di waktu yang sama, di saat Rose hendak menaiki sekoci, Rose mengurungkan niatnya dan segera pergi mencari Jack. Meskipun sempat dihadang oleh Carl, tiba-tiba Rose meludahi Carl layaknya seorang pria. I said no! Excuse me. Thank you. Setelah kembali masuk, Rose mencari Andrew untuk meminta arahan di mana ruangan kru tempat Jack ditahan. Kemudian Andrew memberikan arahan agar Rose turun ke lantai bawah, lalu ke kiri, setelah itu ke kanan, ke kiri lagi, dan akhirnya Rose akan tiba di koridor kapal. Wah, jelas puyeng lur. Namun tanpa ragu Rose segera pergi ke lantai bawah. Right and left again at the stairs. You come to a long corridor. Setibanya di lantai bawah dan memasuki koridor kapal, suara teriakan Rose terdengar oleh Jack yang berada di ruangan kru. Setelah mengikuti sumber suara, akhirnya Rose berhasil bertemu kembali dengan Jack. Namun yang jadi masalah, Rose harus mencari kunci cadangan agar dia bisa membuka borgol yang ada di tangan Jack. Dikarenakan tidak menemukannya, Rose berusaha meminta bantuan kepada siapa saja yang ada di sekitar lantai. Di saat mencari, jelas semua orang sudah naik ke atas untuk menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun tiba-tiba ada seorang pelayan yang sedang berkeliling dan menyuruh Rose untuk segera naik ke atas kapal. Rose yang kesal dikarenakan pelayan tersebut menghiraukan permintaannya, tanpa ragu Rose memberikan bogem kepadanya. Di saat Rose akan menyerah, Rose melihat sebuah kapak dan segera membawanya. Setelah kembali, Jack menyuruh Rose untuk berlatih terlebih dahulu. Meskipun tidak tepat sasaran, namun secara ajaibnya Rose berhasil melepaskan borgol yang ada di tangan Jack. Setelah berhasil naik ke lantai berikutnya, masalah muncul dikarenakan petugas hanya memperbolehkan wanita dan anak-anak untuk naik ke atas kapal. Dalam situasi genting, akhirnya Jack bertemu kembali dengan Fabrizio dan Tommy. Dikarenakan tidak bisa naik ke atas, Jack mencari jalan lain agar mereka memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jack! Fabrizio! Jack! Tommy! Can we get out? Fabry, Tommy, give me a hand here! Right, let's go! Setelah menjebol pagar, akhirnya mereka sampai di atas. Dan bisa kita lihat kepanikan yang terjadi memaksa kru kapal mengeluarkan pistol untuk menertibkan situasi. Order, I say, or I'll shoot you all like
dog. Sementara di tempat lain, Carl yang licik mencoba menyogok Murdoch untuk bisa naik ke atas sekoci. Namun di saat akan naik, Joey memberitahu Carl bahwa Ross berada di tempat lain bersama Jack yang sedang menunggu sekoci. Dikarenakan rasa cintanya, Carl mengurungkan niat dan segera pergi menuju Ross. Sir, you can't come through yet. Setibanya di tempat Ross, Carl menyuruh Ross untuk naik ke atas sekoci dan memberikan jaketnya agar Ross tidak kedinginan. Kemudian Carl meyakinkan Ross bahwa dirinya dan Jack akan naik sekoci lain di tempat yang berbeda. Mendengar hal itu, dengan terpaksa Ross menaiki sekoci dan berpisah dengan Jack. Namun di saat sekoci mulai turun, Ross yang tidak mau meninggalkan Jack segera melompat dan kembali ke kapal. Melihat kemesraan mereka membuat Carl hilang akal sehat dan segera mengambil pistol milik Joey untuk ditembakkan ke arah Jack dan Ross. Akibat dari kejadian itu, mereka harus kembali ke lantai bawah untuk bersembunyi dari amarah Carl. I hope you enjoy your time together. Setelah berlari cukup jauh, tiba-tiba mereka diterjang air laut yang sudah memasuki bagian kapal. Dengan bantuan sutradara, Jack berhasil selamat dari derasnya arus. Namun masalah muncul dikarenakan pagar pintu terkunci yang membuat mereka terjebak di sana. Di waktu yang sama, pelayan yang hendak naik tidak tega melihat Jack yang terjebak di sana. Namun di saat akan membuka pintu, drama terjadi di saat kunci tersebut terjatuh. Akibat air yang semakin naik membuat pelayan itu panik dan segera pergi meninggalkan mereka. Melihat hal tersebut, Jack segera mengambil kunci dan membuka pintu sebelum air menenggelamkan mereka. Sementara di tempat lain, di saat Carl meminta kepastian, tiba-tiba Murdoch mengembalikan uang tersebut. Dikarenakan tidak kondusif, Murdoch akan menembak siapa saja yang mendekat ke arah sekoci. Dan di saat Tommy terdorong ke depan, Murdoch menembaknya yang membuat Tommy tewas di tempat. Melihat hal itu, Murdoch yang merasa bersalah dan tertekan dengan keadaan, memilih untuk mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri. No, Will! Dikarenakan hanya wanita dan anak kecil yang diperbolehkan naik ke atas koci, Carl membawa anak kecil yang dia temukan agar dirinya bisa selamat. Sementara di tempat lain, Ross melihat Andrew yang sedang meratapi kapal ciptaannya yang akan segera tenggelam. Kemudian Andrew memberikan pelampungnya dan berdoa untuk keselamatan Ross. Sedangkan di tempat yang berbeda, sang kapten memutuskan untuk masuk ke ruang kemudi dan tenggelam bersama kapal ini. Setelah bertahan selama 2 jam, akhirnya kapal tenggelam secara perlahan. Bisa kita lihat semua orang berpindah ke sisi kapal yang belum tersapu oleh ombak. Melihat hal ini, Jack segera mencari tempat yang aman untuk mereka bertahan hidup. Dikarenakan tekanan air membuat salah satu cerobong hendak runtuh. Di waktu yang sama, Fabrizio yang berusaha menyelamatkan diri harus terkena cerobong tersebut. Tak hanya itu, beratnya massa air membuat bagian belakang terangkat yang mengakibatkan kapal terbelah menjadi 2 bagian. Setelah terbelah, bagian belakang kembali terangkat ke atas. Jack yang melihat kondisi ini segera pindah posisi agar mereka tidak terjatuh. Hingga pada akhirnya kapal tenggelam sepenuhnya. Dalam kepanikan, teriakan minta tolong dan riak air membuat keadaan semakin mencekam. Di saat seperti ini, setiap orang hanya mempedulikan keselamatan masing-masing. Setelah itu, Jack mengajak Ross berenang ke tempat lain dan menyuruhnya untuk beristirahat di atas papan. Namun yang jadi masalah, papan tersebut hanya cukup untuk 1 orang. It's so cold! Swim, Rose! I need you to swim!
Setelah beberapa menit, suara teriakan mulai hilang satu persatu, yang artinya mereka sudah meninggal akibat kedinginan. Sementara itu, Jack yang sudah mencapai batas meminta Rose untuk berjanji akan bertahan hidup apapun yang terjadi. Don't you do that. Promise me now, Rose. No matter what happens. Sementara di tempat lain, mereka berusaha menyatukan dua sekoci agar bisa kembali untuk mencari korban yang masih selamat. Namun di saat kembali, mereka hanya menemukan korban yang mengapung di lautan. Well, keep checking them. Keep looking. Check them. Bring that ore up here. Dalam keadaan setengah sadar, Rose melihat tim patroli yang sedang melintas. Namun di saat Rose akan memberitahu Jack, ternyata Jack sudah meninggal dunia. Jack, there's a boat. Awalnya, Rose yang ingin sehidup semati memutuskan untuk berdiam diri. Namun mengingat janjinya kepada Jack, Rose berusaha memanggil tim patroli. Dikarenakan kondisi tubuh, suara Rose sangat kecil untuk didengar. Dengan tenaga yang tersisa, Rose mengambil peluit milik kru kapal agar mereka kembali. Come back. Come back, I promise. Come back. Come about! Keesokan harinya, bala bantuan tiba untuk mengevakuasi korban. Dari 2.200 penumpang, hanya 700 yang berhasil selamat. Di kapal evakuasi, Cal masih mencari Rose di tempat kalangan kelas bawah. Namun Rose yang menutupi dirinya tidak terlihat oleh Cal. Setibanya di Amerika, di saat mencatat nama-nama korban, Rose mengganti namanya menjadi Rose Dawson. Oleh karena itu, Rose tidak bisa ditemukan oleh Cal dan ibunya. Bahkan kisah ini tidak pernah Rose ceritakan kepada siapapun. Dan ternyata kalung berlian tersebut ada di saku jaket, yang dimana jaket ini adalah jaket pemberian dari Cal. Kemudian Rose tua membuang kalung tersebut dan mengubur semua ingatannya. Dalam keadaan damai, Rose meninggal dan bertemu kembali dengan semua korban, termasuk Jack yang sudah menunggunya. Tamat. Review film Titanic bungkus. Meskipun film lama, namun film ini cukup berkesan dan layak untuk dinikmati. Kelihatan tua gua. Kesimpulan dari film ini adalah seperti perkataan Jack, yang dimana hidup harus disyukuri tanpa harus mengeluh dan overthinking. Roh film undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.